Hai guys, apa kabar? Kita masih diskusi tentang Facebook marketing. Dan kali ini kita akan sharing tentang struktur iklan di Facebook Ads ya. Karena sebelum kita beriklan kita mesti ngerti strukturnya. Ya. Sebelumnya kita sudah sharing tentang persiapan kita mau beriklan, yaitu diantaranya materi iklan itu sendiri, gambar atau video yang kita upload di halaman Facebook, terus kemudian akun iklan kita sudah punya, kemudian business manager kita sudah bikin ya. Nah sekarang struktur iklan itu sendiri. Nah setelah video struktur iklan ini, kita langsung bikin iklan kita yang pertama. Saya Jumalah Mutazam untuk serba isi. Nah sahabat, struktur iklan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kampanye iklan ya, kampanye, campaign. Terus di bawahnya campaign itu ada ad set atau set iklan ya. Kemudian yang ketiga adalah iklan itu sendiri. Bagaimana susunannya dan apa fungsinya, mengapa harus strukturnya dibagi menjadi 3? Kita lihat contohnya saja ya. Ya, oke, kita buka browser. Ya, kita buka browser. Kemudian ketik business.facebook.com. Ya, oke. Sekarang kita buka pengaturan. Nah, pengaturan akun iklan. Oke, di sini kita buka di sini ya, menu ya. Nah, menu ini pengelolaan iklan, pengelola iklan. Klik. Nah, ini sahabat, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa struktur iklan di Facebook Ads itu ada 3, kampanye, set iklan, dan iklan. Nah, kampanye itu apa? Kampanye itu adalah wadah yang kita pakai untuk mendefinisikan tujuan kita beriklan itu apa ya, di sini tujuannya secara tepat. Kemudian yang kedua, set iklan. Nah, set iklan ini adalah settingan untuk memastikan siapa target iklan kita, target market kita atau target iklan kita siapa, dan kemudian persoalan pembiayaan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah iklan itu sendiri, yang isinya adalah materi iklan, bisa video, bisa gambar ya. Kemudian bagaimana kita itu menjangkau pelanggan, apakah kita mau pakai WhatsApp, apakah kita mau lanjutkan ke interaksi dengan website dan seterusnya. Itu ada di iklan itu sendiri. Mengapa ini harus dipenggal-penggal modular begini? Supaya kita bisa membandingkan mana iklan yang efektif, mana yang tidak. Mana set iklan yang efektif, mana yang tidak. Target market yang efektif dan yang tidak mana. Kemudian mana campaign yang efektif dan yang tidak. Ya, sehingga kita bisa membandingkan. Nanti yang tidak efektif tidak perlu diteruskan, yang efektif perlu di-boosting lebih besar lagi. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Pertama, kampanye. Mari kita lihat ya, kalau kita buat kampanye iklan. Nah, itu ada, kita akan ditanya tujuan iklan itu apa. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Apa tujuannya iklan itu? Apakah tujuannya itu adalah untuk awareness, kesadaran pelanggan, ya, kesadaran merek, atau jangkauan dari web kita itu semakin luas, web atau apa namanya Facebook page kita makin luas, ya. Atau apakah yang kita inginkan itu? Ataukah yang kita inginkan adalah kunjungan ke web, traffic ya? Ini traffic ini mestinya ya, ini traffic sahabat-sahabat ya. Apakah yang kita inginkan adalah traffic ke website kita atau homepage atau page kita makin banyak, atau interaksi kita, atau interaksi dengan aplikasi,
atau tujuan untuk penayangan video, atau prospek, atau pesan di WhatsApp. Gitu ya. Pesan ini adalah bisa di WhatsApp, bisa di Messenger ya. Jadi apakah kita akan larikan ke web, ataukah kita akan tujuannya biar orang itu nonton video kita gitu ya. Ini adalah lalu lintas namanya ya, traffic. Kemudian yang ketiga adalah konversi. Konversi ini adalah jualan langsung ya, sudah hard selling ini. Jadi kalau konversi penjualan katalog atau kunjungan ke toko, ini adalah konversi. Nah, ini harus clear sahabat-sahabat ya, karena beda tujuan, beda hasil. Begitu. Jadi di Facebook itu mereka sudah punya data perilaku dari orang-orang, mana orang-orang yang memang potensial untuk membeli, mana orang yang potensial hanya untuk melihat-lihat, mana orang yang potensial untuk nonton video. Ya, itu mereka sudah punya data perilakunya sesuai yang kita inginkan. Ya, jangan sampai kita itu menginginkan konversi tetapi kemudian yang kita pilih adalah traffic gitu ya, dan sebaliknya kita sebetulnya menginginkan kunjungan, traffic ya, tetapi kita memilih konversi. Nah, nanti datanya bisa meleset itu, tujuannya bisa tidak tercapai ya. Oke. Nah, itu adalah pembuatan kampanye ya. Nah, sekarang kalau kampanye itu sudah punya ya, ini kita kasih contoh aja yang sudah jadi. Kalau kampanye itu sudah punya, maka berikutnya adalah kita membuat set iklan ya. Set iklan untuk apa? Ya tadi, set iklan itu untuk menetapkan target audience atau target market ya, atau sasaran iklan ya. Itu adalah kampanye, sama penetapan budget ya. Oke. Ini tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Ini adalah, nah inilah contoh kampanye ya. Nah ini ya, saya buka. Ini adalah nama kampanyenya. Kemudian ini contoh set iklannya ya, klik. Nah, iya, kita buka contoh set iklan. Ini set iklan. Isinya apa ya? Yang paling penting adalah ini ya, penetapan anggaran, kemudian kapan jadwalnya, lalu siapa pemirsa kita ya, pemirsa kita siapa. Nah, ini misalnya kita membidik hanya kota Jakarta saja, umurnya berapa ya, kemudian minatnya apa gitu ya. Nah, ini adalah set iklan ya. Oke. Terus yang ketiga adalah iklannya sendiri. Iklannya sendiri ini contohnya. Nah, ini adalah iklan. Yaitu bagaimana kita membuat desain iklannya. Nah, isinya apa? Isinya ini adalah format ya, format iklan. Nah, formatnya ada 3. Ada gambar atau video tunggal. Satu video kayak ini, contohnya ini adalah video tunggal. Yang kedua adalah karosel. Karosel itu adalah beberapa gambar yang ditampilkan satu tapi bisa digeser-geser, itu namanya karosel. Kemudian koleksi, itu banyak gambar tapi dijadikan satu. Nah, itu adalah penampilan formatnya. Yang kedua adalah materinya. Nah, ini medianya, mau pakai video atau mau pakai gambar. Terus kemudian ini adalah ada judulnya, ada headline-nya, ada description-nya gitu ya. Lalu ini adalah bagaimana tujuan akhir dari iklan itu kita ekspresikan.
apakah ajakan untuk ke WhatsApp atau ajakan untuk ngeklik di web tertentu dan seterusnya. Nah, demikian sahabat-sahabat struktur dari iklan ya, yaitu terdiri dari kampanye ya, kemudian set iklan dan iklan itu sendiri. Pak, apa bisa langsung di booster dari media yang sudah kita upload? Bisa, tetapi itu tidak terstruktur dan kita nanti tidak bisa membandingkan mana iklan yang efektif dan mana yang tidak. Oleh karena itu video mendatang kita akan buat iklan yang dimulai dari pembuatan kampanye, pembuatan set iklan, dan iklan itu sendiri. Dan kalau kita bisa membuat beberapa, nanti kita akan bisa membandingkan satu sama lain ya. Demikian yang bisa saya share, dan tunggu video berikutnya untuk pembuatan iklan kita yang pertama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.